bunda nggak terjun, itu terjun tahun 97. Karena udah nggak ada. Udah mati. Karena muncul hilang begitu terus. Akhirnya bunda masuk 97. Ya udah hidup terus. Makanya bunda suka bilang kalau wartawan itu yang bantu laki-laki lebih baik perempuan gitu. Harus ada sosok perempuan di dalam segala sesuatu gitu ya, di belakang karir. Tapi Bang gimana sih? Di belakang karir laki. Iya, ulang tahun ke-40 nanti di Gedung Kesenian datang. Karena bunda udah lama nggak ikut slang sekarang karena kondisi udah mulai sepuh. Nah, tapi semangatnya masih. Jadi kalau di Jakarta pasti datang. Dan iya, bunda kan the six slang. Slang itu ada 5. Slang ke-6 itu bunda. Jadi sampai hari ini doanya nggak ada doa bunda berantakan slang. Iya, 97 kan gabung di manajemen dan keadaan slang saat itu aku, Ivan, kakak dalam keadaan adiktif sama jadi wah ini mau berhenti sendiri nggak bisa, mau bilang juga gimana caranya. Akhirnya kita ajak gabung dengan harapan kalau ada bunda kan kita paling enggak senakal-nakalnya kita kalau ada orang tua pasti jadi lebih sopan, lebih menahan diri. Tapi it works sih, walaupun butuh waktu 3 tahun ya setelah bunda ngikut slang baru slang bisa benar-benar lepas dari narkoba. Enggak sama sekali. Cuma ngasih lingkungan bagus. Kebetulan kan Ridho sama Abdi kan enggak pakai narkoba. Jadi apa? Ridho, Abdi, Bunda tuh suka ngasih susu beruang. Kalau hari Jumat ngajakin sholat Jumat rame-rame. Jadi, lingkungannya yang dibikin positif lingkungannya dulu, jadi lama-lama selama 3 tahun akhirnya positifnya lebih besar daripada negatifnya. Akhirnya tiba-tiba kita sendiri yang kewalahan dan pengen berhenti. Nah, setelah kita mau berhenti baru bunda, ini ada pengobatan ini ada ini, ayo mau ikut nggak? Ivan kakak mau, aku masih belum tuh waktu itu. Tapi selang 1 bulan kemudian aku ikutan. Susah nggak ngarahin kita waktu masih pakai. Oh, susah gampang. Soalnya bunda tuh jadinya senang gitu. Itu ya anak-anak mati. Karena dia mau. Jadi walaupun yang kena tuh 3 itu Bim, kakak, Ivan. Itu nurut, apalagi Ivan itu nggak mau di sini. Yang di sini kan cuma Bim sama kakak. Tahu nggak, Ivan aku mau di rumah aja. Udah dibiarin deh, oke lah. Kamu di rumah, dari ini berdua. Nggak lama, sehari 2 hari ya. Ibunya bilang, "Duh, bawa aja deh si Iwan ke rumah bunda," katanya. Nggak kuat katanya gitu. Yang dirusak. Barang-barang boleh dibanting-bantingin. Iya, barang-barang dia ada yang diinjak itunya, tape-nya diinjak dia rusak. Makanya mamanya nggak kuat, suruh titip bunda aja. Tapi bunda akhirnya baik semuanya. Akhirnya bertiga dibawa ke sini semua, kumpul di sini. Dan dijadikan sampai sembuh.
ngadepin orang sakau dulu gimana mama? Kan dulu nggak tahu Bunda tuh pakai itu apa gitu. Akhirnya terus pokoknya kita nggak kenal lah sama polisi sama siapa waktu ngurusin selain itu, cuman keluarga aja. Tapi ternyata berhasil gitu. Nggak ada polisi, nggak ada apa. Waktu itu kan belum ada hukum narkoba belum ada. Jadi kita aja nih yang beresin, yang ngebetulin mereka supaya berhenti. Dan lagi kok aneh gitu ya. Pada waktu dulu tuh nggak ada, dia suka minta ini, minta itu makanan. Pada waktu udah mulai mau balik, minta makanan kedoyanan mereka masing-masing. Jadi bertiga tuh susah setiap hari bikin makanan sendiri-sendiri. Beda-beda juga ya. Kayak gitu. Maksudnya Bunda zaman dulu slang tuh kita mabuk ekstasi, amfetamin tuh nggak bakal ditangkap karena undang-undangnya belum ada gitu. Jadi ya next time ini bakalan ada produk-produk juga narkoba baru yang pasti undang-undang juga ketinggalan. Jadi harus serius sih nanganin. Tapi Bang, selain bangsa dan mulai merasa terganggu pekerjaan, mulai terganggu slangnya, mulai terganggu kebebasannya gitu kan. Bayangin nih Pak, mesti kita bisa jalan-jalan naik pesawat 15 jam misalnya ke Amerika. Kalau ini nggak bakal bisa karena baru 3 jam tuh udah akhirnya kita nggak berani jauh-jauh, nggak berani ke Papua karena Papua terbangnya lebih daripada 3 jam kan. Kita merasa loh, kita kan musisi bercerita soal kebebasan main musik juga untuk demokrasi dan kebebasan, tapi diri kita sendiri terbelenggu, nggak bebas gara-gara pakai narkoba. Itu mulai udah deh, kita harus coba berhenti. Tapi berjalannya waktu coba sendiri-sendiri, kakak berhenti pakai lagi, gue berhenti pakai lagi, Ivan kayaknya wah ini nggak bisa, harus rame-rame. Yang paling belakang berhenti itu Ipan. Akhirnya tahun 2000 tahun baru ya kita rame-rame bertiga berhenti dan berhasil sih. Iya, narkoba itu kayak ikan kena kail, dia harus dibantuin orang buat nyopot. Ikannya nggak bisa nyopot sendiri, jadi kita harus confess sih. Kalau nggak ke orang tua, ke suami atau istri atau ke pacar atau ke saudara yang bisa nolongin kita. Karena kalau nggak ada orang yang bantu kita nggak bakal bisa. Jangan sok tahu untuk berhenti sendiri. Kita butuh orang terdekat yang peduli sama kita, yang bantuin kita untuk. Rata-rata orang yang mau berhenti pakai lagi, pasti dia nggak punya pegangan orang terdekat yang nemenin dia. Ya, inspirasi Bunda kan selama ini kalau orang tua ngadepin anak yang kena narkoba kan malu. Coba, padahal narkoba ini udah seperti COVID. Maksudnya di semua keluarga besar pasti ada 1 atau 2 keluarga yang terkena narkoba ini. Tapi tetap aja orang tua malu menghadapi itu, malu mengakui itu. Kalau Bunda enggak, kalau orang tua lain mungkin dibuang ke pesantren gitu ya, rehabilitasi atau dilempar ke rehab atau suruh tangkap polisi. Kalau Bunda enggak, malah dirangkul, malah diumumin ke semua orang bahwa kita lagi nyembuhin anak, slang lagi direhab, kita mau berhenti dari itu. Udah nggak malu gitu. Tapi justru dengan begitu jadi inspirasi keluarga lain bahwa setelah slang dan Bunda bilang
selain berhenti narkoba itu banyak banget orang-orang yang orang tua akhirnya speak up ya. Bahwa iya kita juga lagi punya kena musibah, lagi ngebangkitin anak-anak kita. Dan kita juga bikin rehabilitasi sama dokter Aisyah kan di sebelah sini untuk pengobatan narkoba. Sampai sekarang masih ada di jalan. Jalan apa ya? Lupa. Kalibata. Kalibata. Depan Nah, sini. dia buka itu. Rehab. Rehab. Sampai sekarang. Dokter Aisyah. Panti rehabilitasi slankers. Kenapa mau ngomong nggak malu bilang ke orang anak-anaknya lagi kena narkoba? Loh, kalau kita malu nggak ada selesai-selesainya, pasti terus berjalan itu narkoba. Kalau begini kan jadinya kita terbuka dan dia juga menghadapi kita nggak malu. Itu banyak anak-anak yang datang pengen betulin diri masuk itu rehabilitasi dokter Aisyah gitu. Jadi kalau kita malu kita itu nggak bisa habis nih narkoba. Sampai sekarang pun masih banyak sebetulnya, malahan bukan anak-anak lagi, sekarang orang udah dewasa yang pada takut. Tapi Bunda, sosok Bang Bim Bim sendiri di mata Bunda nih gimana sih? Sosok aku di mata Bunda gimana? Apa? Sosok aku di mata Mama gimana? Ya Bim Bim itu lucu, tapi ya dalam keadaan narkoba dia bisa menghindar dari itu. Umpamanya dia merah kucing, terus merah apa lagi? Kelinci. Pokoknya menghindar deh dari nanti ada yang datang, siapa Bim ditanya, itu tukang makanan kucing. Padahal tukang gitu, tukang apa namanya, calok itunya yang suka datang bawa narkoba gitu. Jadi mata Bunda juga mesti awas banget, karena kalau nggak gitu masuk kucing, ikan, makanan ikan, dia bilang makanan kucing gitu, pinternya nih. Tapi Bang Bim Bim sendiri anak yang nakal gak sih Bunda? Aku tuh anak yang nakal gak sih? Bandel gak? Apa Bandel nurut nggak? kata orang tua? Sebetulnya enggak ya, tapi ikut-ikutan, suka ikut-ikutan kan. Bilangnya kalau itu, tapi untungnya tuh waktu itu belum ada hukum polisi belum ada, jadi Polisinya slankers kan? apa? Polisinya slankers jadi nggak ditangkap. Jadi jarang ketangkep. Padahal dari dulu itu nomor 1. Pada yang ditangkepin tahunnya ini anak selain nggak ada yang ditangkep. Bang, tapi Selamat gitu. Beruntung. tapi bangga gak sih Bang sama Bunda? Bunda berhasil mengangkat slang dari lembah kehancuran sampai sekarang masih berkarya juga hampir 40 tahun juga. Iya bangga lah, bukan hanya aku yang bangga, tapi slankers juga. Aku setiap kali keluar ketemu penggemar atau ibu-ibu pasti banyak yang istilahnya penggemar slang tapi penggemar Bunda gitu. Jadi bukan rata-rata gue ngefans sama slang, ngefans sama Bim-Bimnya gitu. Ada juga banyak juga yang gue ngefans sama slang, ngefans sama Bundanya karena sosok inspirasinya ya, ibu jilbab di dunia rock and roll, nyembuhin narkoba. Jadi itu bagi mereka adalah the six slang gitu. Memang satu kesatuan dari segala macam kisah tentang slang. Tapi sosok Bunda ini sendiri galak gak sih Bang? Keras gak sih sama anak-anak? Enggak sih, tegas ya, tegas kalau ada hal yang nggak
sukain, bukan galak sih Bunda, tapi apa ya, jujur, polos. Jadi kalau ada yang salah langsung diomongin, nggak diumpet-umpetin ya. Misalnya kita ngasih lagu, dengerin, kok jelek banget sih lagu ini, gitu, kayak gitu. Semua hal yang dia anggap itu langsung diomongin. Khusus lagu sih ada kan, lagu nomor 1 tuh yang kita bikin buat Bunda, bercerita soal apa artinya, apa jadinya aku tanpa Bunda. Judulnya Always One nomor 1. Jadi rasa bersyukur, rasa terima kasih, rasa sayang kita ke Bunda kita gambarin lewat lagu. Dari dulu sih banyak. Selain itu kan teruji dari segala macam penderitaan, maksudnya jatuh bangun, berdiri lagi, jatuh bangun, pecah, jalan lagi. Dari awal banyak orang yang kayaknya saya nggak bakal bertahan lama, saya nggak. Tapi it works. Kenyataannya sampai hari ini kita baru mau merilis album baru lagi. Kita nggak selesai dalam berkarya. Dan itu semua terima kasih Bunda udah apa ya, istilahnya kalau karir itu adalah sebuah kereta yang jalan di atas rel, selain sempet keluar dari rel dan Bunda yang menarik selain balik lagi ke atas rel hingga sekarang bisa terus jalan maju di atas rel. Kalau Ivan Abdi Ridho bilang ibu keduanya Bunda setelah ibu kandung. Apalagi sekarang kan Abdi sama Ridho udah nggak punya ibu kandung kan. Jadi apa? Kayak Bunda aja lebih nurut ke Abdi daripada sama aku. Misalnya aku mau ngomong sesuatu ke Bunda tapi Bunda nggak dengar atau susah diomongin, panggil aja apa bilangin Bunda dong ini oh langsung dijalanin. Komunikasi di sini, komunikasi. Atau mungkin karena ibu dan anak kandungan kadang ada gap ya. Tapi kalau Bunda ke Abdi itu dari zaman kita masih narkoba, yang nemenin Bunda berpikiran waras kan Abdi, yang bantuin manajemen untuk kepikiran Abdi, yang bantuin Bunda untuk anak-anak diapain ya biar mau berhenti Abdi juga. Jadi sampai hari ini Abdi yang juru bicara lah ya, yang dipercaya. Sampai sekarang. Gimana ngelihat Slang masih bertahan, berhasil sampai sekarang udah mau ke 40 tahun, gimana menurut Mama? Itu juga nggak sangka ya sampai jadi 40 tahun, karena ya gitulah nurutnya mereka. Kalau dikasih tahu nih jalan salah, jangan pakai ini, mereka nurut. Jadi banyak sekali dengan Abdi itu berdialog mengenai keadaan Slang. Walaupun Abdi sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia bisa menyempatkan untuk membantu. Kan awal mulanya rumah Mama bisa jadi base camp Slang dan Slankers gimana? Oh, ini kan rumah warisan dari kakeknya Bibi. Jadi semua nggak mau jauh dari Bunda. Jadi kita bagi-bagi lah tuh tanah. Buat ini, buat bimbing, buat isi ini. Jadi dibagi-bagi karena mereka nggak mau jauh-jauh. Udah disuruh milih waktu itu kakak yang masih sampai sekarang di mana namanya? Cibubur. Yang lain udah pada keluar dari situ, dari lokasi Cibubur. Jadi
lagi nawarin mau ambil ini nggak mau, aku di sini aja gitu. Jadi semua ngikut di sini ada 5 anak. Jadi 5 anak di sini semua. Salah satu pemikiran Bunda markas slang di rumah itu juga biar dikontrol. Jadi Bunda bisa kontrol. Sering. Kalau latihan kan ngumpul. Ini sekarang lagi ngumpul juga. Mau acara 40 tahun. Kebetulan kan 24, 25, 26 itu kan kalau ada manajer kita, Bang Denny ulang tahun. Besok gua ulang tahun. Lusa slangnya ulang tahun. Jadi Desember itu boleh dibilang hari bulannya slang. Jadi hari ini lagi sering ngumpul. Tapi kalau seminggu sekali pasti ngumpul. Kalau nggak latihan, diskusi atau rapat. Iya kali ya, introvert gitu ya. Lewat lagu, lewat transfer. Masih gajian kan Bunda sekarang. Tapi aku selalu sebelum manggung pasti pamit dulu, cium tangan dulu, izin dulu. Walaupun Bunda di kamar mandi. Tetap. Dari kecil deket sih ya. Aku orang yang bisa masak karena nemenin Bunda di dapur waktu kecil. Aku tahu jalan-jalan di Jakarta karena nemenin Bunda nyupir sendiri ke pasar, ke kemana. Dari kecil ngikut nemenin Bunda. Akhirnya bisa nyetir sendiri. Sambal sambal potlot the best sambal in the world lagi. Dan semua yang udah nyobain sambal sini langsung terngiang-ngiang untuk kalau pengen kesini lagi, pengen makan sambal itu. Nah, sehat apa ya, banyak sih agama ya, aku basicnya kuat kok. Lulus SD itu udah khatam Quran, udah bisa sholat, diajarin untuk kalau punya masalah lari ke agama. Jadi dia diturunkan ke Ada yang diturunkan ya. Dan jadi kita dewasa udah bisa tenang. Aku di rumah gimana, manis nggak, penurut nggak? Ini paling takut mau gini. Kok takut? Bukan takut apa ya, saling hormat mereka. Respect. Kalau kebetulan bimbing nggak ada kerjaan yang untuk show, selalu dengan terbini gitu. Itu semua tuh anaknya 3 ikut pergi, bapaknya ikut mana aja. Kita datang anaknya yang paling kecil lagi bawain kue untuk Uti, manggilnya Uti. Untuk Uti dibawain kue seduh, ini buat Uti. Respect. Aku monogami sih, itu juga dari Bunda belajar. Tidak mampu untuk berbagi hati, walaupun syarat sudah lengkap. Cuman hati ini nggak bisa gitu. Rasanya nggak usah poligami. Jalan misalnya lagi jalan-jalan sama Frank ke LA gitu, ada Disneyland, nggak berani masuk Disneyland karena rasanya gimana, anak-anak di rumah kok nggak ikut ke Disneyland gitu. Jadi apa sih, punya rasa melankolik gitu. Aku orangnya terbuka ya, dari zaman belum ada sosial media kan, di sini jadi pusatnya penggemar datang kan. Malah era itu setiap hari apa, Selasa Jumat ya, Selasa Jumat itu penggemar boleh ketemu ngobrol. Cuman di era sekarang udah gampang sosial media, dan sampai hari ini pun aku juga di sosial media terbuka ya, share segala kegiatan aku, dan keterbukaan itu justru yang bikin slang bertahan sampai hari ini ya.
Karena slang dan slankers itu udah jadi suatu Satuan. ideologi, suatu lifestyle yang akhirnya diturunin ke anak-anak. Karena banyak banget penggemar slang. Sekarang slang kalau manggung di depan panggung tuh tetap muda. Kitanya makin tua, yang di depan muda. Cuman omnya, bapaknya, ibunya, atau tantenya, atau kakak-kakaknya itu yang mundur di belakang, nontonnya dari belakang. Jadi regenerasi penggemar itu berjalan. Kalau anak-anak STM itu yang slankers, begitu ada anak baru yang masuk diracunin dengan musik slang. Dan sampai hari ini ya jadi apa ya, lagu-lagu slang itu adalah rata-rata tempat anak-anak cowok remaja mencari identitas tuh mendengarkan lagu-lagu slang. Jadi yang Bunda selalu ngajarin terbuka, down to earth. Kadang kita capek ngadepin penggemar, Bunda yang malah negurin, nggak boleh, itu penggemar harus dilakukan seperti raja. Nah itu yang terbiasa sama kita ya sampai sekarang. Habis penggemar Bunda seluruh Indonesia. Kalau nggak diladenin kan kesian. Cuman to say hello atau apa, dia udah senang. Bunder. Bunder. Kalau perempuannya Bunda, sebenarnya Bunder. Kemarin Bunda menyebut dirinya Bunder. Iya, selamat Hari Ibu ya kemarin. Selamat Hari Ibu. Oh iya. Terima kasih udah jaga Islam hari ini. Karena ya aku masih butuh doa, masih butuh satpam. My manager, my satpam, my jimat. Aku percaya sih doa itu tuh adalah 90% kesuksesan. 10%-nya baru kerja keras. Karena kerja keras kita percuma kalau ibunya ragu-ragu atau ibunya dendam, marah atau nggak ridho. Ya langkah kita akan kesana-sana. Apa yang mau disampaikan ke aku dari mana? Tetap hidup seperti sekarang. Karena doa istri dan anak juga itu pengaruh bagus buat Bim gitu. Hidup di rumahnya itu kalau tanpa dosa anak, ibu, istri, anak semuanya juga susah dia bergerak. Apa namanya? Karena ini jadi dia nggak bisa bergerak, gitu. Jangan, tetap aja begitu. Diajak istrinya, diajak anak. Bang, mungkin boleh bang nyanyi satu lagu tadi, yang lagu buat Bunda tuh tadi. Nyanyi sedikit. Satu kalimat aja ya. Ya. Apa jadinya aku andai kamu gak ada? Tanpa kamu aku bukan apa-apa. Dan aku sangat butuh. Dan aku ingin selalu kau sentuh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.